Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ma'rifatul Afida. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk lain. Mereka berinteraksi, berhubungan untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Hubungan ini disebut sebagai simbiosis. Simbiosis itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain, sedangkan simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak dan yang satu dirugikan. Sedangkan simbiosis komensalisme merupakan simbiosis yang tidak merugikan pihak lain tapi menguntungkan salah satu pihak. Kali ini saya akan coba memberikan contoh simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar saya. Mari ikuti saya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan kali ini adalah alat tulis dan juga lingkungan sekitar. Baik, marilah kita lihat di sini ada tanaman tanduk rusa. Dia hidup bergantung atau menempel di pohon ketapang, akan tetapi pohon ketapangnya tidak mati. Di sini yang diuntungkan adalah tanaman tanduk rusa ini karena dia punya tempat untuk hidup. Akan tetapi pohon ketapangnya tidak merasa dirugikan. Dan contoh yang kedua adalah bunga anggrek. Bunga anggrek ini juga hidup menumpang di pohon ketapang. Ada juga yang menumpang di pohon mangga. Bisa kita lihat bunga anggreknya tetap hidup dengan baik, begitu juga dengan pohon ketapangnya. Di sini pihak yang diuntungkan adalah tanaman anggrek. Jadi di sini satu pohon ditumpangi oleh 2 jenis tanaman, yaitu tanaman anggrek dan tanaman tanduk rusa. Dan contoh simbiosis yang ketiga adalah tanaman kapur sirih yang menempatkan batangnya pada pohon ketapang yang ada di sekolah saya, tempat saya mengajar. Bisa kita lihat dia menempel pada batang pohon ketapang, tetapi pohon ketapangnya masih tetap hidup dan tumbuh besar. Begitu juga dengan kapur sirih, dia tetap hidup. Dalam simbiosis komensalisme, tumbuhan yang menumpang dia bisa mencari makanan sendiri sehingga tidak mengambil zat-zat makanan yang ada di pohon yang ditumpanginya. Dia hanya menempatkan akarnya pada batang pohon tetapi tidak mengambil makanan dari pohon tersebut, sehingga pohon yang ditumpangi tidak dirugikan, dan pohon yang menumpang merasa diuntungkan karena dia punya tempat untuk menempatkan dirinya untuk hidup.